Amin. Ini sebabnya mari Bapak Ibu, kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang apa ya? Bapak Ibu, orang-orang dikasih anugerah, ya. Semangat Bapak Ibu. Kita datang ke pagi hari ini bisa membawa tubuh saudara, hati saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Karena tidak semua orang bisa membawa hatinya, hidupnya, Bapak Ibu, kesetiaannya kepada Tuhan. Namun pagi hari ini biarlah kita terus membuka hati kita, ya, supaya kita mengerti akan rancangan Tuhan. Ya. Kita akan mengerti Bapak Ibu kenapa Tuhan selalu menghadirkan Bapak Ibu, dan Tuhan selalu hadir di dalam setiap perjalanan hidup kita. Ya. Kita sama-sama pagi hari ini kerinduan kita, ya, untuk memuliakan nama Tuhan, yes. Dan kerinduan kita sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, tidak ada kerinduan lain. Mungkin kita bisa bertemu dengan semangat, namun kerinduan kita dari kemarin, sesuk hari ini saya mau berdoa kepada Tuhan. Ya. Saya akan memuji Tuhan. Ya. Saya akan memuliakan nama Tuhan. Ya. Namun tidak semuanya Bapak Ibu, ya, tidak semuanya anak-anak Tuhan mempunyai semangat untuk hadir, memuji, menyembah kepada Tuhan. Tidak semuanya mempersiapkan diri besok saya akan datang kepada Tuhan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong perjalanan hidup kita dari minggu ke minggu. Banyak masalah yang kita hadapi, banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi kenapa seringkali kok berat kata ya? Bapak Ibu datang kepada Tuhan kayaknya beban yang sesuk dino minggu, seharusnya mancing, seharusnya ke pasar belanja. Kadang-kadang kita masih di apa Bapak Ibu? Hal-hal yang itulah, ya, yang menutupi, menidurkan iman semangat kita kepada Tuhan. Ya. Kalau kita pikir-pikir itu kita datang diajak nyanyi, senang-senang, ya Bapak Ibu, dibekali firman Tuhan. Kita itu hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan ketakutan, kecemasan. Ya. Tuhan hadirkan saudara setiap saat supaya saudara itu diberikan kekuatan atas kehidupan kita. Ya. Supaya kita tidak terpengaruhi dengan keadaan, tidak terpengaruhi dengan hal-hal yang kita lihat dan kita rasakan, kejadian yang ada di dunia, di Indonesia maupun di dunia ini, Bapak Ibu. Tapi kita puji Tuhan, pagi hari ini kita ada. Itu sebabnya apa yang membuat masih menutupi hal-hal yang masih menutupi hati kita, sehingga tidak ada kesetiaan, tidak ada semangat, tidak ada sukacita. Kita datang itu bentuk kita mengasihi Tuhan. Ya. Bentuk kita mencintai Tuhan. Yes. Apa bentuknya? Saudara datang di tempat ini, saya pelayanan ini sudah beberapa minggu. Wah, gelisah hati saya, maksudnya, besok saya pelayanan, bagaimana ya, rasa senang melayani, menyampaikan firman Tuhan, rasa deg-degan Bapak Ibu. Semalam itu sampai saya tidak bisa tidur. Isu Bapak Ibu. Ya. Sukacita kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan puaskan. Yes. Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan. Yeah. Sebabnya Tuhan, ya, saya membaca di dalam firman Tuhan itu, Tuhan 2 kali menangis. Tuhan menangisi Yerusalem. Itu nanti ada khotbah saya yang akan datang. Haleluya. Sekali saat ini Tuhan menangis melihat keadaan Lazarus. Saya teliti mengapa Tuhan menangis. Ternyata Lazarus itu sahabat daripada Yesus. Ya. Sahabat keluarga Lazarus. Ada Marta, ada Maria. Bapak Ibu. Karena saking sahabatnya, setiap saat Yesus datang kepada keluarga
Ternyata keluarga dari Lazarus, Maria, Marta itu, Bapak Ibu tahu enggak rumahnya? Ya. Tahu enggak rumahnya Lazarus? Dari Rejo maju sedikit itu. Oh, ya. Semarang, Kabupaten. Oh, benar. Memang itu berdekatan. Ya. Ternyata Bapak Ibu, saya mungkin kapan-kapan nama sama ya boleh. Saya antar Tante. Ya, namanya itu Betania. Ya, tadi nggak tahu. Ya, itu luar biasa. Ternyata keluarga ini rumahnya di Betania. Ya, Tuhan sering datang. Oh, Denny tahu biasa ketemu Gojek ya. GoFood. Mama sama Mbak Nas saya tahu. Dia suka nonton di Gojek. Makanan. Dia tahu persis ya. Dia tahu persis. Oh, dia mengatakan saya tahu. Oh, ya, tahu. Dia Mas Rofi tidak tahu. Itu luar biasanya. Ya. Seringkali Yesus itu datang kepada keluarga Maria, Marta dan senantiasa Lazarus ini. Begitu dekatnya kekeluargaan. Memang kadang-kadang Yesus itu datang memberikan firman Tuhan. Dan kadang-kadang Yesus itu datang mengadakan tanda-tanda mujizat bagi penduduk yang ada. Namun kadang-kadang Yesus itu datang hanya diam dan melihat bagaimana keakraban keluarga itu. Bagaimana keseruan keluarga Lazarus, Marta dan Maria. Dia melihat Bapak. Tidak hanya firman Tuhan saja yang disampaikan. Bukan hanya tanda-tanda heran saja yang disampaikan pada keluarga Lazarus, Marta dan Maria. Begitu akrabnya. Begitu seperti sahabat berbincang-bincang. Namun saat Yesus mendengarkan Lazarus sakit, sehingga Lazarus dipanggil oleh Tuhan. Yesus mendengarkan itu menangis, sahabatnya meninggal. Mari kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal 11, mengapa Yesus menangis? Karena dia sahabatnya, teman akrabnya, saudaranya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 11. Kita cukup saja ya. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-35. Tolong bacakan Pak Robi atau ya. Yohanes 11 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Maka menangislah Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya. Menangis melihat keadaan sahabatnya. Dia selalu bersama-sama melihat kedukaan saudara-saudaranya, menangisi saudaranya yang meninggal dunia. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita baca di dalam ayat ke-21 dari pasal yang sama, Demikian firman Tuhan. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. amin Bapak Ibu. Ya. Begitu Yesus mendengarkan sahabatnya meninggal, dia menangis. Tetapi Marta mengatakan, Tuhan, seandainya Engkau ada di rumah ini, Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Bapak Ibu, gambaran anak-anak Tuhan. Tuhan menangis melihat keadaan kita. Kita itu sahabat Tuhan, anak Tuhan, kita saudara, keluarga Tuhan. Tuhan melihat menangis keadaan anak-anak Tuhan, melihat Lazarus yang mati, melihat keluarga yang meratapi ditinggalkan saudara. Tuhan merasakan kepedihan. Dan Marta mengatakan, Tuhan, kalau Engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Ibu izinkan Allah
ada di dalam rumah tangga saudara. Ya, amin. Izinkan Allah ada di dalam hidup saudara. Allah yang akan menghidupkan pikiran, hati saudara, sehingga saudara dapat mencintai Tuhan. Saudara tidak akan mengalami kematian rohani. Tetapi Tuhan mengatakan Lazarus tidak mati. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Amin Bapak Ibu. Yesus mengatakan saudaraku tidak mati, tetapi tidur. Aku akan datang membangunkannya dari tidur. Tapi betapa ngerinya kalau hidup kita tidak ada Tuhan. Ya. Yesus menangisi keadaan umat manusia. Yesus menangisi keadaan kita. Karena kita sahabat, keluarga. Setiap saat firman Tuhan diberikan, Ya. saat ada mujizat, tanda-tanda heran menyertai kehidupan saudara. Namun ada saatnya Tuhan melihat apa yang Tuhan taburkan. Apakah ada sesuatu yang memberikan kebahagiaan, kerukunan, kebersamaan firman Tuhan. Nanti lihat sahabatnya itu meninggal. Dan Marta mengatakan, Tuhan, kalau kau ada di sini, saudaraku tidak mati. Tapi Yesus mengatakan, saudaramu tidak mati, tapi tertidur. Aku mau datang membangunkan Lazarus. Ya. Tuhan pagi hari ini akan membangunkan hati iman, kesetiaan saudara kepada Tuhan. Perlunya Tuhan hadir dalam rumah tangga. Perlunya hadir Tuhan dalam hidupmu, hatimu. Kita tidak mati. Kalau orang mati, itu dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan dia tidak akan mengerti apa-apa. Tapi Tuhan katakan sesuatu yang luar biasa. Dia tidak mati, namun dia tidur. Perlu aku datang membangunkan Lazarus. Ya. Amin. Amin. Tuhan datang memerlukan membangunkan iman saudara. Supaya saudara menjadikan orang-orang yang setia. Ya. Taat takut kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan membaca ini Tuhan menangis melihat keadaan kita. Semakin banyak anak-anak Tuhan yang menjadi hidup. Dia tidak memuliakan nama Tuhan. Dia tidak takut kepada Tuhan. Tapi dia bermain-main dengan Tuhan. Perlu Tuhan datang membangunkan iman jemaat. Terjadilah. Luar biasa. Ayat yang selanjutnya dikatakan Bapak Ibu, ayat yang ke-39. Itulah kehadiran firman datang. Kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 43 dan 44. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Perlu hal-hal yang menurut Yesus datang, angkat batu ini, singkirkan batu itu. Ya. Dan di ayat 43-44 dikatakan, saat batu itu tersingkir, Yesus berseru kepada Lazarus, 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 bangunlah, bangkitlah, keluarlah. Supaya kain kafan yang mengikat
belum bisa berjalan. Yes. Banyak anak-anak Tuhan yang masih tertutup hatinya dengan kekerasan. Perlu Tuhan datang membuka batu itu Ya. supaya dapat membangkitkan bangsa ini. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Ya. Sesuatu yang luar biasa. Apa yang masih menutupi batu-batu kekerasan di dalam hati, sehingga kita tidak mengerti rencana Tuhan, kita tidak bisa mengasihi Tuhan karena masih ada batu yang menutup hati pikiran kita. Perlu Tuhan datang membangunkan, membangkitkan semangat saudara, membangkitkan saudara dari tempat kubur. Yes. Sesuatu yang masih mengikat kehidupan, kain kafan harus dilepaskan supaya kita bebas Amin. datang memuliakan. Amin. Yes. Terjadilah. Sesuatu yang luar biasa. Mari, saya masih melihat batu-batu yang menutupi hati kita. Kita tidak bisa bebas untuk memuji nama Tuhan. Tidak ada semangat. Perlu Tuhan hadir. Ya. Saat firman itu datang, batu itu diangkat. Saat firman itu datang, Lazarus dibangkitkan. Dari tempat tidur, dari kuburnya. Sesuatu hal dunia yang melekat, mengikat, sehingga tidak ada kebebasan untuk datang kepada Tuhan. Ya. Saya kadang-kadang berpikir Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu banyak. Ya. Pertolongan Tuhan itu nyata. Amin. Saudara, ada saat ini semuanya anugerah dari Ya. Tuhan. Perlunya kita hadirkan Tuhan setiap saat untuk bisa membuka hati saudara, supaya saudara mengerti rencana Tuhan yang luar biasa. Masih ada batu-batu yang lain. Perlunya kita dibangkitkan. Hal-hal dunia itu Bapak Ibu yang seringkali masih mengikat, masih membutakan, menutupi. Izinkan Tuhan yang hadir saat firman datang. Bapak Ibu, seperti dalam Yesaya dikatakan, saat firman datang, tulang-tulang itu bisa bersatu, Ya. daging itu tumbuh kembali, dia bisa berjalan. Firman Tuhan yang hanya bisa menghidupkan, menyegarkan, menguatkan perjalanan hidup saudara. Tidak ada yang lain. Ya. Saudara, Ya. tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Hanya firman yang datang di dalam hidup saudara, yang bisa menguatkan saudara berjalan di tengah-tengah dunia. Firman yang akan menuntun saudara. Dan ini juga Paulus membangunkan kepada sikap di Efesus. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 5, Efesus pasal 5 ayat yang ke-14 sampai ke-18. Efesus 5 ayat 14 sampai 18. 18. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Yes. Amin. Amin. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Paulus membangunkan sidang di Efesus. Dikatakan di sini, Bapak Ibu, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah, bangkitlah. Perlu firman itu datang. Paulus
yang luar biasa. Firman datang membangkitkan iman kita, membangunkan kita. Kalau kita, Tuhan katakan kita tidak mati iman, namun tertidur oleh hal-hal dunia, perkara-perkara yang mematikan, perkara-perkara yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Hal dunia itu seringkali Bapak Ibu, keinginan-keinginan yang terus mematikan semangat kita. Bagaimana Allah bisa bercahaya? Bagaimana Kristus bisa bercahaya di dalam menerangi kehidupan kita? Perlunya kita dibangunkan supaya kuasa Tuhan nyata, supaya firman menerangi kehidupan kita. Hal-hal dunia yang mematikan. Sebabnya Tuhan menangis melihat keadaan umat Tuhan. Tuhan menangis melihat keadaan kita. Sudah banyak firman Tuhan yang disampaikan, tanda-tanda heran, pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Mengapa tidak menyentuh hati kita? Kita tidak bisa mencintai Tuhan. Harus datang kepada sidang di Efesus supaya bangun, supaya Kristus bisa berbicara, menerangi kepikiran kita. Seringkali hal dunia sepele saja Bapak Ibu. Ya, wah sesok piye ya? Itu kadang-kadang makelak pikiran kita. Wah apa iso ya? Keinginan, cita-cita, kerinduan, seringkali itu menggelapkan pikiran kita, mematikan Bapak Ibu. Tuhan ingat bagaimana Kristus bisa bicara. Kalau kita mengizinkan hal-hal dunia, itu tidak akan bisa sesuatu muncul di dalam kehidupan kita. Izinkan firman itu datang. Tuhan tahu persis keadaan kita. Bagaimana saat-saat seperti ini kita menyukakan hati Tuhan dengan keberadaan kita, dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, dengan kesetiaan kita. Bagaimana pernahkah sudah memunculkan piye caranya aku ben bisa menyukakan hati Tuhan, memperkenankan hidup saya kepada Tuhan. Kalau dibandingkan berkat Tuhan, firman yang diberikan luar biasa. Seharusnya saya menjadikan orang-orang yang bangkit, semangat, membangun iman kita. Bagaimana caranya? Pernahkah terbenak di dalam hati saudara? Tapi kalau kebanyakan orang itu selalu sesuk cinta pangan opo, yang duit, sesuk cinta gawe opo, sesuk aku tuku opo. Ya Bapak Ibu, itulah seringkali apa Bapak Ibu, kepikiran-kepikiran yang muncul di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada sesuatu yang terang memberikan kedamaian, kesetiaan saudara kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-15 dikatakan di sini, dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Perhatikanlah cara kehidupan. Aku ganti wong Kristen bilang tahun. Ya. Kok orang ngerti sih caranya mencintai Tuhan itu piye? Caranya aku menyukakan hati Tuhan itu piye? Perhatikanlah cara hidupmu. Tuhan sudah memberikan banyak hal di dalam kehidupan. Bagaimana kita dapat melihat keadaan? Kita menjadikan orang arif yang bijaksana atas kehidupan kita. Sehingga kalau hal dunia saja Bapak Ibu, ya wah, sudah tidak ada waktu, tidak ada hari Bapak Ibu. Semangat untuk wah, aku harus beli ini. Untuk dunia saja saudara bijaksana mengatur waktu. Aku mau membelikan sana hari apa ya? Hari yang bisa aku membeli ke sana. Saudara sudah mengatur waktu. Aku mau datang ke sana, aku mau piknik ke sana, sudah mengatur waktu. Tetapi banyak anak-anak Tuhan tidak bijak dengan setia kepada Tuhan, tidak bisa mengatur waktu yang bijak untuk datang menyukakan hati Tuhan. Dan katakan perhatikanlah kehidupan. Biar aku menjadikan
orang-orang yang bijaksana. Amin. Untuk dunia saudara bijaksana, untuk mengatur waktu. Tapi untuk Tuhan, kadang-kadang kita kurang bijaksana. Bahkan tidak ada kebijaksanaan. Tapi di sini tidak ada. Haleluya. Saya katakan itu suwana, suwi. Ya, mari Bapak Ibu, bijaksanalah dengan hidup. Haleluya. Kita menjadikan orang alim, ya, yang selalu mengerti akan kehendak Tuhan. Dan sini dijelaskan Bapak Ibu firman Tuhan yang luar biasa. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ya. Hari ini hari-hari adalah jahat. Saudara tidak pernah mendengarkan sesuatu seperti firman Tuhan katakan. Mungkin saudara hanya mendengar, oh hal ini akan ada diskon, ini ada lain sebagainya. Hanya mendengarkan hal-hal itu. Tapi untuk kebenaran firman Tuhan, mengerti atas firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, firman Tuhanlah jawabannya. Bahwa hari-hari ini ialah hari-hari yang jahat. Bagaimana sikap kehidupan? Banyak orang menangis Bapak Ibu. Banyak orang menderita. Saya waktu membagikan berkat di BKGS, di mana itu di panti asuhan, banyak anak-anak kecil yang meninggalkan orang tuanya. Saya bisa membayangkan seandainya itu ada holiday boy di situ, dia tidak mengenal orang tuanya, bagaimana rasanya? Ada yang kembar cantik Bapak Ibu, secantik saya. Wow. Ya, itu mungkin waktu saya muda. Yes. Kecantikan saya juga tidak hilang ya, toh Pak? Ya. Ibuku cantik. Kan dalam rumah itu hanya saya sendiri. Iya. Mungkin kalian di luar nggak tahu. Cantik sendiri. Enggak. Saya melihat, oh betapa sedihnya dia tidak punya orang tua. Dan saya bisa membayangkan kalau saya menonton video itu hanya peran ya di Timur Tengah, dimanapun Bapak Ibu, banyak anak-anak kecil yang mati. Ya, nuklir yang nyasar dalam sekolah, berapa ribu anak-anak kecil yang tidak berdosa. Dengan kena imbasnya, dampaknya daripada itu. Dia menangis, menjerit, mau minta pertolongan kepada siapa? Semua sama yang mereka rasakan. Saya berdoa Tuhan, saya tidak bisa ke sana. Kami berdoa supaya pemimpin-pemimpin negara diberikan hati yang lembut. Dia dapat melihat, mengasihi orang-orang yang tidak berdosa. Dia mati. Kalau mati sih tidak apa-apa ya Bapak Ibu, sudah biasa. Kalau anak-anak kecil ada yang putus kakinya, tangannya yang hancur, dia harus ditolong, dirawat. Tidak ada dokter, semua dihancurkan. Bagaimana melihat penderitaan itu setiap saat? Bagaimana? Saudara membayangkan saja bisa menangis. Seandainya itu anakmu, seandainya itu putumu yang menderita seperti itu. Itu dialami dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan katakan ini hari-hari yang jahat. Pergunakanlah waktumu untuk kita datang menyembah, menyukakan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatanmu. Doakan mereka. Yes. Saudara tidak bisa menolong mereka, tapi lewat doa-doa saudara. Lewat doa saudara. Orang Jawa mengatakan, ya, rebut balok tanpa isi. Saya bisa membayangkan kalau dikuasai ya Iran, dunia ini, mereka hidup sendiri. Lah arep ngopo ning dunia iki ya saudara. Arep ngopo? Pada Indonesia tidak ada, semua tidak ada. Hanya dia negara satu tok ning dunia iki lho Bapak Ibu. Terus dia iki arep ngopo? Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang begitu, mengapa? Itulah kalau orang-orang hidupnya tidak dipimpin dari kebenaran atau kemurkaan. Dia merasakan itu milikku, merasakan ini tanahku, itu milikku. Kejahatan menguasai pikiran manusia. Tidak ada kepuasan, tidak ada belas kasihan. Melihat orang-orang yang terkapar, menangis, menderita. Kalau pemimpin yang, oh besok nuklir di sana,
dia bisa masih menikmati Bapak Ibu, dilindungi. Tapi orang-orang yang terdampak itu, dia minta pertolongan kepada siapa? Dia akan minta pertolongan kepada siapa? Bapak Ibu, ini kita bisa melihat saja. Tidak merasakan bagaimana kalau kita merasakan seperti itu. Pergunakan waktumu untuk kita menghimpun kekuatan daripada Tuhan. Saat ada masalah saudara tetap tidak digoyahkan, tidak digeserkan kesetiaan saudara kepada Tuhan. Amin. Hanya firman Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Perhatikanlah cara hidupmu. Pergunakanlah waktu yang ada. Carilah Tuhan supaya kau hidup, supaya kau kuat. Dan ayat yang dikatakan, sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Ya. Jangan kita bodoh. Apa sih yang membodohkan hidup saudara? Hati saudara, pikiran saudara, sehingga masih ada batu-batu yang menguasai menutup pikiran saudara. Hanya hal-hal dunia saja yang membodohi saudara. Seolah saudara datang kepada Tuhan, seperti agama saja. Oh, aku kerja saudaranya, aku kok intias, bukan motor apa? Ateis kok intias. Batik atau batik? Ini batik saya baru. Saudara apa tidak lihat? Lihat. Kalinya begini lah. Dibatin, jadi batin. Ya. Saya sudah persiapkan besok aku pakai pasar. Tak lihat ada 155 batik. Waduh. Tapi hanya satu ini saja. Yang paling murah. Ini bisa Paling murah. Saya bisa pakai ini. Ya. Saya bukan pamer, tapi dekat dengan. Haleluya. Luar biasa pasti maksudnya. Ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yes, amin. Dunia itu membodohkan manusia. Pemimpin-pemimpin tak kira bodoh, ya. Presiden Amerika, presiden Iran, Israel bodoh. Lebih bijaksana kita, ya toh? Ya toh? Oh, nenek jemaat kalau saja didoakan, ya toh? Nek hilang dicari, ya Bapak Ibu. Nek lanjut dikai, ya toh? Haleluya. Ya toh? Dan kok mereka itu tidak ada hati. Dia ada sekolah S, ya. Kita hanya S1 saja, ya. Mungkin SD, ya Bapak. Ya. Ada yang tingkat lagi S2, SMP, SMA. Kita lebih bijaksana daripada mereka. Mereka tidak punya hati melihat keadaan saudara-saudara yang terkapar, kesakitan, menangis. Lebih bijaksana kita, karena kita ada firman Tuhan. Haleluya. Kita penuh kasih. Nah, ada orang-orang buru-buru kita doakan. Ya. Nek uang saya masalah buru-buru kita doakan supaya mereka semangat. Tidak kita menghancurkan. Itulah perbedaan orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan. Ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita dengan orang-orang yang hanya sudah dipenuhi hatinya dengan kekayaan sehingga tidak ada kepuasan. Dipenuhi dengan kedagingan, tidak ada belas kasih. Tapi kita orang-orang yang luar biasa. Ya. Jangan engkau bodoh. Jangan sampai dunia membodohkan pikiran saudara sehingga tidak ada kasih, tidak ada pengampunan, tidak ada kedamaian hidup kita. Inilah Bapak Ibu yang membodohkan kita. Ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Ya. Jangan mabuk anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi biar kamu penuh dengan roh. Amin. Roh yang membangkitkan, roh yang membuka hati kita, roh yang membangunkan, membangkitkan semangat kita. Itu perlu yang kita terus munculkan, terus kerjakan biar dia bekerja roh itu. Karena dunia memabukkan.
Seringkali kita dimabukkan oleh hal dunia. Terus duwe akan, wah baju di wong ae aku ya. Firman ireng. Ki panen teh ijo api mulai dimabukkan, membayang aduh lek broklate tadi Mbak Firman datang itu dengan pakaian wah itu harusnya pakaian anak muda loh Mbak. Harusnya pakaian saya itu bukan Mbak Firman. Ya, ini bercanda ya Mbak. Kalau Mbak nangis terus copot kambing. Ya, main lo Mbak, kambing mana? Itu tadi korbannya Mbak Sunarin itu baju saya cocok untuk Mbak ini sudah tak lempar tadi banyak saya lari wah tidak begitu ya. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Seringkali yang memabukkan itu hal dunia itu loh Bapak Ibu. Pengen itu, pengen ini, sudah keturutan ini dan itu pengen sengkai, kami keturutan pengen yang kono, yang sini, wah itu loh yang memabukkan. Sehingga kita tidak mengerti rencana Tuhan. Bila kita mengerti kuasa Tuhan, Roh Allah bekerja membangkitkan semangat. Kalau firman Tuhan yang dulu Bapak Gembala katakan, kita jangan mabuk-mabukan, ya, tapi kita mabuk di dalam Tuhan. Mabuk supaya kita setia. Piye to caranya aku setia kepada Tuhan, semangat, bijaksana, Yes. ada waktu melayani, ada waktu berbakti dengan sukacita. Hanya kita mabuk seperti itu, bukan mabuk anggur Bapak Ibu. Masih kalau nyanyi itu ya anggur merah, oh bukan, bukan, lain bisa anggur merah. Mari Tuhan ingat hidup kita dalam hari-hari yang jauh. Biar kita penuh dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Firman Tuhan yang bisa membuka batu-batu yang mengikat, menutupi. Saat firman Tuhan datang, harus dibangkitkan. Kain kafan yang mengikat bisa pudar. Kata Tuhan berjalan dengan tidak ada beban. Tidak ada sesuatu yang mengikat hidup kita. Tidak ada yang menutupi hati kita. Sehingga kita dapat mencintai Tuhan dan melakukan firman. Pagi hari ini yang membangunkan iman kita, kesetiaan kita. Apa yang menutupi hati sudah pagi hari ini Tuhan sudah bukakan. Karena Tuhan datang pagi hari ini untuk membukakan pintu-pintu yang masih tertutup dengan batu-batu. Tuhan datang membukakan ikatan-ikatan dunia, sehingga dia bisa berjalan, berbakti, melayani Tuhan dengan sukacita. Izinkan Allah datang pagi hari ini di dalam hidup saudara. Dia akan membebaskan hati saudara. Dia akan melepaskan masalah persoalan saudara. Biarpun gunung belum pindah, tapi yakinlah pertolongan Tuhan setiap saat. Walaupun dalam kelam, yakinlah terang Tuhan terus muncul di dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa pagi hari ini. Saudara, saya tidak tahu batu-batu apa yang masih menutup pintu hati saudara. Hal-hal apa yang mengikat hati-hati saudara, perjalanan saudara, langkah saudara. Tapi yakinkan pagi hari ini firman Tuhan sudah datang, akan melepaskan, membebaskan, amin, sehingga menjadi orang-orang yang merdeka, tidak terikat menjadi orang-orang yang bijaksana. Mari kita akan datang kepada Tuhan pagi hari ini.